Mengucapkan selamat sore dan salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terutama warga GKJW Jemaat Kertosono. Hari ini hari Kamis, tanggal 2 Juli tahun 2020. Saya bersama Pak Pantio dan Pak Diki ada di tengah-tengah keluarga Ibu Kastinah, Mas Okta, dan Mbak Yu, yang hari ini keluarga dari Ngeronggot Prambon, kebetulan ada di tengah-tengah keluarga. Kita patut bersyukur selama kurang lebih 3-4 bulan kita tidak bisa saling bersua, dan kali ini keadaan sudah mulai membaik, dan kiranya Tuhan terus berkarya untuk kebaikan ini, sehingga kita akan kembali bisa lebih bebas hidup normal seperti sedia kala. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada pertemuan kali ini sekaligus kami akan melakukan ibadat bersama keluarga Ibu Kastinah, sekaligus untuk memandu ibadat online bagi Bapak Ibu dari rumah masing-masing. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Juli 2020. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam ibadat dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di tengah-tengah keluarga Ibu Kastinah. Berikut keluarga GKJW Jemaat Kertosono dari rumah masing-masing. Hanya kami lakukan dengan penuh percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, dan seterusnya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam renungan sore hari ini dari kitab Roma pasal 7
ayat 1 sampai 6. Dari kitab Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, mari terlebih dahulu kita berdoa kembali kepada Tuhan untuk mohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Kami bersukacita, bergembira saat kami bisa saling berjumpa dengan keluarga Ibu Kastinah. Sebagaimana adanya Tuhan, kami telah dapat menjalani hidup yang penuh pergumulan sampai hari ini karena kekuatan yang dari Allah sendiri. Kami yakin Tuhan akan segera melepaskan kami dari belenggu yang mendera kami sampai saat ini. Tidak akan lama lagi Tuhan berkenan membebaskan kami. Sebagaimana untuk menguatkan dan menumbuh kembangkan harapan kami kepada Tuhan, kali ini kami berusaha untuk setia kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, kiranya meneguhkan kami semua. Di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saya baca pasal 7 dari kitab Roma ayat 1 sampai 6 yang demikian. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya ulangi ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, hidup ini memang selalu erat dengan aturan, supaya hidup ini bisa tertata, supaya hidup ini bisa diterima. Waktu itu orang-orang Yahudi telah meyakini hidup yang benar di hadapan Allah
Tuhan yang Maha Kuasa itu bila mereka setia kepada hukum Taurat. Ternyata dengan adanya hukum Taurat, mereka sedikit demi sedikit justru malah kelihatan dosa-dosa dan pelanggarannya selama itu. Saya mengambil contoh. Andai kata Bu Kastina ini pakai minyak atau sampo yang bagus sing jarene iso ngirene rambut. Gitu. Rambutnya dikelisi dewir wong jawanges. Metu bejudul saka ratan ngono, kira-kira anak sing alok pisan. Wah, Bu Kastina saiki wajahnya berseri-seri. Loh, sing diramuti rambute, tapi sing dilem pasuryane. Mun sawu kene basa desane raine. Pasuryane. Jadi yang dihitamkan rambutnya, tapi yang dipuja wajahnya katanya semakin putih, semakin berseri, dan sebagainya. Ini karena ada suatu yang menjadikan kontras antara hitam dengan yang bukan hitam. Nah demikianlah, hukum Taurat itu bukan berarti menjadikan orang berdosa, tidak. Tetapi dengan hukum Taurat diterapkan, eleke wong ki dadi malah kewetok. Ya ta, sing dek ngenane gaene ngapusi. Ora enak, Mas. Sadurunge hukum Taurat diberlakukan wong ngapusi ki wis padha ae wong akeh kancane wae kok. Wis dianggap ora salah. Ya ta? Bohong-bohong dikit wajarlah, wong namanya manusia. Begitu hukum Taurat diberlakukan, loh, ternyata wong ngapusi iki ya dosa. Dosa ki ra enek dosa cilik, dosa gedhe, nek diarani dosa ya padha. Mulai bohong kecil-kecilan sampai menipu yang besar, padha iku dosa. Nah, itu Bapak Ibu. Akhirnya dengan hukum Taurat ternyata orang-orang justru tidak bisa menerima yang namanya hidup benar. Nadyanto iku dianggap sebagai aturan yang menata, tetapi ternyata pada kenyataannya tidak bisa membuat orang itu semakin tertata. Justru semakin tertekan, hari-harinya hanya ditunjukkan, ini lo salahmu, ini lo salahmu, ini lo salahmu. Ketika firman Tuhan, Injil Kerajaan Allah, Injil Kristus Yesus disampaikan, yang datang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia sebagai kasih karunia, nyatalah orang itu bisa dibenarkan. Artinya, oleh karena Yesus yang tersalib untuk menebus dosa manusia, maka manusia yang berdosa, yang sudah lama dia tinggal di dalam belenggu dosa dan kesalahan, yang menjurus kepada kebinasaan, itu bisa dibebaskan. Intinya, melalui hukum Taurat, orang tidak bisa bebas dari hukuman. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kasih karunia Allah, anugerah Allah itu diberikan, sehingga orang bisa bebas. Nah, sesungguhnya apa yang menjadi tujuan Tuhan Allah membebaskan manusia, menganugerahi pengampunan itu? Supaya manusia ini tidak selalu hidup di dalam dosa dan kejahatan. Nek kowe wis tak apura, saiki berarti kowe wis gak duwe salah. Mulai dina iki aja gawe salah. Nek diingi-ingi kowe ora gelem metu, mergo rumangsamu kowe nek metu kesandung-sandung mergo dirasani tangga-tanggamu. Ya toh? Mergo sampean iku wis dianggep elek, wis saiki pokoke elekmu wis tak apura. Lah, mulai dina iki kowe aja gawe dosa meneh.
dengan keadaan dirimu sudah tidak berdosa, maka kamu harus bisa berbuat sesuai dengan anugerah yang saya berikan. Kowe ingin duwe utang, wis rene kowe rasa nyaur gak apa-apa tak putihne, tapi kowe sesuk utang neh lho. Oh, gara-gara disauri malah seneng utang. Aja utang meneh. Mulai saiki ora usah utang meneh, nyambut gawe sing pen supaya aja nganti mengko terjerat hutang lagi. Demikianlah. Nah, sehingga maksud Tuhan Allah menghadirkan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia, menjadikan manusia tidak berdosa, itu supaya dia dapat melakukan hal-hal yang baik. Disebutkan di sini, saya ulangi ayat 4, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Napa to berbuah? Mas Okta panjenengan tasih emut nggih napa iklani Yosua Nutrisari. Masak jeruk minum jeruk. Gak enak ceritane. Lah, artinya berbuah itu, hidup ini bukan untuk kita sendiri, tetapi hidup ini harus bisa memberi arti bagi orang lain. Jadi urip iki sepisan, ya ora mung urip-uripan. Ketok urip tapi ya ora apa-apa, ya ora apik, gak berbuah. Iso apa-apa tapi mung kang bawake dhewe iku ya kurang apik. Nah, sing bener urip iku iso apa-apa lan apa-apa kang ditindakake iku migunani tumrap wong liya. Demikianlah juga yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Kalau dia ada di dunia selama kurang lebih 3 tahun berkarya, bagaimana sikap Tuhan Yesus kepada orang miskin? Dia selalu membela dan memperhatikan. Bagaimana pelayanan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang lapar? Dia memberi makan, memberi minum. Bagaimana ia menasihati kepada orang yang bersalah, dia tidak memberi hukuman, tetapi mengampuni dan mengatakan, mulai hari ini kamu jangan berbuat dosa lagi. Itulah hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai tanda bahwa kita ini sudah tidak lagi hidup di dalam aturan hukum Taurat sing ngrenik kudu ngene nyatane kaya panggara iso, tetapi hidup di dalam anugerah Allah di dalam Kristus itu sungguh sederhana. Maksudnya tresnanono sapepadhanira kaya awakira dhewe. Arep ngapusi upamane, oh wong diapusi iki ya lara atine lho, ya rugi lho. Upamane aku dhewe sing diapusi ngono, aku semedem pegel. Maka tidak ngapusi. Becik aku nek diwene apa-apa ki seneng lho. Berarti kalau kita memberi orang lain apa-apa mesti menjadikan orang lain senang. Sederhana. Tuhan memberkati kita semua yang sudah diraih oleh Allah berdasar anugerahnya. Kita sudah menjadi milik Kristus. Yakinlah kita akan mampu berbuat lebih baik lagi dari hari-hari yang lalu. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil satu teduh. Amin. Kita sambut kembali dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan 2. Sambil kita menghimpun persembahan. Nomor 27 Kidung Jemaat, bait pertama dan 2 kita nyanyikan sambil menghimpun persembahan. 27. Meski tak layak diriku, tapi karena darahmu. 27. Meski tak layak diriku, meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kasih
sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela darah-Mu pembasuhnya ku datang Tuhan padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sore hari ini. Engkau sudah berkenan menyegarkan kembali jiwa kami yang kekeringan. Betapa dalam hidup kami penuh dengan pergumulan. Kami sering merasakan lelah oleh himpitan berbagai masalah. Namun kali ini Tuhan, kami menjadi tahu sejujurnya kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami hidup di dalam kasih karunia Allah, di dalam anugerah Allah yang tidak dapat kami upayakan sekalipun kami kuat dan hebat. Kami selamat, kami menjadi benar karena karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Maka Tuhan, tetaplah kuatkan kami untuk memegang erat keyakinan dan iman kami kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, Sang Penebus dosa. Tuhan, dengan demikian kami pun akan mampu memenuhi tugas panggilan-Mu, senantiasa tumbuh, berkembang, dan berbuah. Hidup kami akan bermanfaat, berarti bagi orang lain. Kehadiran kami pun bermakna, sehingga kami di dalam hidup ini tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga Ibu Kastina, berikut anak dan cucu. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, memberkati kesehatannya, memberkati pekerjaannya, memberkati rumah tangganya, hubungan dengan tetangga, semakin hari semakin harmoni dan penuh damai. Tuhan, bila mana ada hal-hal yang tidak terungkap, kiranya Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan sendiri yang berkenan menjawab segala persoalan keluarga di tempat ini. Berikut keluarga kami masing-masing, warga GKJW Jemaat Kertosono. Sebagai ungkapan syukur atas perjumpaan kami kali ini, kami bawa persembahan kepada Tuhan. Tolong Tuhan berkati persembahan kami ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita tutup dengan menyanyi kidung jemaat nomor 84. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Nomor 84, bait yang ketiga. Puaskanlah ya juru selamat seluruh kerinduanku. Dengan rendah, jernih dan taat, hatiku siap bagimu. 84, bait yang ketiga. Puaskanlah ya juru selamat. Do mi re do re gitu nggih. Puaskanlah ya juru selamat seluruh kerinduanku. Dengan rendah, jernih dan taat, hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan ya Yesus, mari masuklah.
kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa bersekutu berkarya di sepanjang kehidupan saudaraku semua, terlebih keluarga Ibu Kastina, berikut anak cucu, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kepada warga jemaat semuanya di rumah masing-masing, selamat kembali berkumpul bersama keluarga dan senantiasa berbagi. Tuhan memberkati dan selamat malam.